Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Kusuma. Di sini saya akan mendampingi teman-teman peserta praktikum perbankan syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang appraisal. Mungkin teman-teman udah sering ya mendengar kata-kata appraisal. Nah, atau mungkin dengarnya lagi bukan appraisal, tapi penilaian jaminan atau penilaian agunan. Nah, sebenarnya apa sih appraisal itu? Nah, appraisal itu adalah pemberian nilai dalam wujud angka, ya, dengan penghitungannya itu dengan melalui penaksiran atas nilai suatu objek yang dinilai. Nah, kenapa sih objek tersebut dinilai? Karena objek tersebut akan dijadikan jaminan oleh bank. Jadi bank harus tahu perkiraan nilai atau nilai taksiran suatu objek itu untuk salah satunya itu sebagai pertimbangan persetujuan atau besarnya pembiayaan yang akan diberikan. Gitu. Nah, sebenarnya mungkin yang teman-teman sering dengar yang terkait dengan agunan pembiayaan itu, teman-teman sering dengarnya itu biasanya adalah rumah. Mungkin ketika kita beli rumah, maka kita akan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut gitu. Nah, tetapi sebenarnya dalam bank syariah ya, itu untuk jaminan sendiri atau agunan itu bukan hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi ada beberapa objek ya yang bisa dijaminkan kepada bank syariah. Nah, ini salah satunya tadi tanah, ya, ada tanah gitu kan. Kemudian ada tanah yang memang sudah ada bangunannya, mungkin ada rumahnya, atau kemudian ada bangunannya itu kantor atau toko, itu boleh dijaminkan ya, tanah dan bangunan. Kemudian ada juga kendaraan bermotor. Nah, misalnya nih sepeda motor, mobil, nah itu juga bisa dijaminkan, dijadikan objek agunan gitu. Kemudian selain itu masih ada lagi nggak sih? Karena kan kita yang sering mendengar itu kan dua itu ya, dengan wujudnya itu wujud kepemilikannya itu sertifikat tanah ya, ada sertifikat hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan gitu kan ya. Kemudian kalau kendaraan biasanya bukti kepemilikannya itu berupa BPKB gitu kan. Nah, itu biasanya mungkin teman-teman sering dengar sebagai objek jaminan di bank syariah. Nah, tetapi selain itu masih ada beberapa objek yang bisa dijadikan jaminan. Nah, selain yang teman-teman sering dengar ya, ada tanah, bangunan, kemudian kendaraan bermotor, itu ada juga bisa juga mesin. Nah, ini misalnya nih di pabrik gitu kan. Pabrik, katakanlah pabrik tekstil. Pabrik tekstil kan punya mesin yang besar tuh ya, mesin pemintal. Nah, mesin itu juga bisa digunakan sebagai objek jaminan. Jadi itu bisa digunakan untuk objek jaminan. Nah, kayak mesin, kemudian alat berat. Alat berat itu juga kayak mungkin yang teman-teman sering lihat tuh kan ada alat-alat berat di pekerjaan umum, kayak misalnya nih ekskavator, kemudian crane, itu bisa dijadikan objek jaminan juga. Nah, selain itu masih ada lagi nggak? Oh, masih gitu kan. Nah, piutang. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar piutang ya, udah tahu kan ya piutang itu apa. Jadi piutang itu adalah hak kita yang saat ini belum kita dapat karena masih belum waktunya jatuh tempo atau belum dibayarkan oleh pihak lain. Nah, ini contohnya nih, salah satunya itu misalnya
BMT atau mungkin teman-teman tahu kan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, itu bisa nggak mengajukan pembiayaan ke bank? Bisa. Biasanya jaminannya ya mungkin jaminannya bisa berupa tanah dan bangunan dan lain sebagainya, tapi bisa juga ditambahkan dengan piutang. Jadi piutang BMT ini kan menyalurkan pembiayaan tuh ke anggotanya. Nah, anggotanya kan akan membayar kewajibannya, mungkin ada mengangsur gitu kan setiap bulan. Nah, piutangnya tadi yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya itu juga bisa dijaminkan di bank syariah gitu. Nah, kemudian ada lagi stok barang persediaan. Nah, kalau misalnya ini seperti suatu perusahaan atau katakanlah perusahaan dagang gitu ya. Perusahaan dagang itu kan dalam usahanya itu mereka mempunyai stok barang persediaan. Nah, stok barang persediaan itu bisa juga dijadikan objek jaminan gitu. Mungkin juga perusahaan produsen pun juga mempunyai kan persediaan barang itu boleh dijadikan jaminan ya. Kemudian selain itu ada lagi deposito atau surat berharga. Jadi deposito itu surat deposito ya itu ada wujudnya kan biasanya ada sertifikat deposito, itu bisa dijadikan jaminan ya untuk pembiayaan di bank syariah. Nah, selain itu ada lagi logam mulia. Mungkin teman-teman kalau yang ini kan akhir-akhir ini sering ya rame itu kan logam mulia atau emas. Itu bisa juga dijadikan jaminan di bank syariah. Jadi emas bukan hanya yang berwujud emas batangan atau emas, mungkin teman-teman seringnya dengar antam ya. Itu bukan hanya itu. Jadi kayak perhiasan yang terbuat dari emas itu bisa juga dijadikan jaminan di bank syariah. Memang sih untuk pembiayaannya biasanya untuk emas itu, untuk jaminan emas itu pembiayaannya lebih khusus ya, mungkin ke seperti gadai gitu kan. Nah, kemudian apartemen itu juga bisa dijaminkan ya. Kemudian ada lagi SK pegawai atau surat keputusan pegawai. Nah, ini surat keputusan pegawai ini misalnya nih contohnya SK pegawai negeri sipil ya, PNS itu bisa SK-nya itu dijadikan jaminan di bank syariah. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi dari penjelasan beberapa barang jaminan, objek jaminan itu ada yang bersifat secara finansialnya, ada yang bersifat secara finansialnya itu hampir sangat kecil. Nah, kayak misalnya nih tanah, bangunan gitu, itu ada nilai finansialnya gitu kan. Tetapi ketika misalnya seperti surat keputusan atau SK pegawai itu sebenarnya secara finansialnya itu tidak bisa untuk nilainya itu tidak bisa belum tentu mengcover kerugian yang bisa ditimbulkan dari suatu pembiayaan. Tetapi kenapa sih kok SK pegawai bisa gitu dijadikan objek jaminan di bank syariah? Itu karena untuk ikatan secara moral. Jadi bukan dilihat untuk dinilai secara finansialnya, tetapi dinilai secara moralnya. Nah, penilaian agunan itu yang pertama bisa dilakukan oleh KJPP atau kantor jasa penilai publik ya. Jadi ada lembaga ya itu yang mereka memang profesinya itu memberikan penilaian kepada nilai jaminan gitu. Nah, biasanya bank menggunakan nggak sih gitu? Bank bisa, terkadang ini tergantung kebijakan dari bank ya. Bank bisa menggunakan
penilaian agunan dari KJPP itu biasanya bank punya kriteria tertentu. Mungkin ya untuk pembiayaan yang nilainya nilai besar biasanya dengan nilai-nilai tertentu, itu bank untuk penilaian agunan ya itu bukan hanya penilaian secara internal dari bank saja, tetapi juga penilaian dari KJPP. Karena kenapa sih? Karena untuk menjaga objektivitas atau memang penilaian agunan secara profesional gitu. Nah, kemudian selain KJPP, siapa sih yang bisa menilai agunan pembiayaan nasabah gitu kan? Nah, itu yang kedua adalah dari bank itu sendiri. Jadi bank juga selain dengan kantor KJPP, bank juga menilai agunan atau objek jaminan dari nasabah. Jadi biasanya kalau ada pembiayaan, maka akan ada petugas bank yang akan melihat menilai objek jaminan tersebut gitu. Jadi selain dari kantor KJPP ya, itu bisa jadi bank itu mengadop nilai dari KJPP, tetapi nanti dimasukkan ke dalam rumus yang sudah menjadi kebijakan di bank. Nah, itu dimasukkan ke rumus yang di bank syariah tersebut. Nah, kemudian ini berikut ada contoh penghitungan penilaian agunan ya. Di sini contohnya tanah dan bangunan. Nah, di sini luas tanahnya tertulisnya ada 100 meter persegi. Kemudian harganya dinilai itu harganya per meter berapa sih? Di sini tertulis luas tanah 100 meter persegi gitu. Dengan harga pasar ya per meternya itu 1.500.000. Nah, jadi harga pasar untuk tanahnya saja itu 150 juta. Kemudian ini tanah dan bangunan kan, rumah tinggal. Nah, bangunannya itu bukan 100 meter. Jadi nggak full bangunan. Di sini bangunannya hanya 70 meter persegi. Nah, dari penilaian nilai bangunan tersebut bernilai 2 juta rupiah per meternya. Nah, sehingga nilai pasarnya untuk bangunannya saja itu 140 juta. Nah, sekarang kita di kolom berikutnya ini ada bobot penilaian. Nah, jadi bobot penilaian itu ini kan luas tanah ya. Jadi bobot penilaian ini yang nentuin siapa sih? Kok ada di sini ada 70% gitu. Kadang ada yang 30%. Jadi bobot ini yang menentukan itu adalah dari bank syariah tersebut sendiri ya, dari kebijakan bank sendiri. Jadi misalnya nih tanah pekarangan, bobotnya itu dari nilai pasar. Kalau di sini sebagai contoh ya, ini contoh, itu dinilai misalnya 70%. Jadi itu ada pertimbangan ya dalam penilaian agunan. Nah, seperti ini contohnya ya. Dari nilai pasar yang 290 juta, ternyata nilai likuidasinya itu hanya 203 juta. Nah, ini contoh untuk penghitungan penilaian agunan ya. Oke, terus sekarang teman-teman kan pasti penasaran ya. Terus penilaian agunan atau taksasi itu diwujudkannya dalam apa sih? Nah, ini. Jadi di bank itu ketika pengajuan ya itu ada laporan penilaian taksasi. Nah, ini ada informasi mengenai objek agunan. Nah, seperti misalnya nih, kalau misalnya tanah ya, tanah itu bukti kepemilikan, ada sertifikat, baik boleh sertifikat hak milik, boleh sertifikat hak guna bangunan, kemudian IMB. Nah, apabila ada bangunannya maka kan diminta IMB. Nah, kenapa sih kok diminta IMB? Nah, IMB itu kan izin mendirikan bangunan, maka
bangunan itu akan bisa dinilai bila sudah ada IMB-nya, karena bila tidak ada IMB-nya maka bangunan itu ibaratnya bisa sewaktu-waktu itu diratakan karena tidak mendapatkan izin. Misalnya nih contohnya tanah yang lokasinya di dekat aliran sungai, di pinggir aliran sungai. Nah itu kan ada DAS ya, daerah aliran sungai. Nah, itu ada ketentuan untuk pemilik tanah di sekitar DAS itu dalam membangun bangunan gitu kan. Nah, apabila ada bangunan yang di wilayah DAS, maka tidak akan mendapatkan izin bangunan gitu. Dan bangunan itu bila tidak ada izinnya maka bisa sewaktu-waktu diratakan gitu kan, atau dihancurkan karena memang tidak mendapatkan izin. Nah jadi salah satu pedoman untuk penilaian taksasi yaitu dari IMB-nya, jadi untuk menilai bangunannya gitu. Kemudian ada lagi bukti bayar PBB. Bukti bayar PBB itu salah satunya juga untuk mengetahui bahwa tanah tersebut memang pajaknya selalu dibayar. Yang kedua itu juga untuk melihat berapa sih harga menurut PBB itu. Di PBB itu kan ada tuh harga tanah dan lain sebagainya. Itu salah satu pertimbangan untuk menentukan harga tanah. Kemudian ada denah, informasi objek bangunannya, ada denah, ada foto dan lain sebagainya. Nah, selain itu di laporan taksasi itu ada data dan harga pasar, biasanya disertai dengan harga pembanding. Misalnya nih penilaian dalam satu misalnya kompleks ruko gitu kan. Nah, ada salah satunya itu dijadikan objek jaminan di bank misalnya. Nah, ternyata di kompleks tersebut kan pasti ada kayak misalnya pengembangnya ya, ada developernya. Nah ini harga dari developer untuk mungkin harga ruko-ruko di daerah situ itu bisa menjadi daerah pembanding. Misalnya ternyata di sebelahnya ini juga dijual nih sama developernya, ditawarkan harganya sekian. Nah itu bisa dijadikan sebagai data pembanding. Dan juga misalnya daerah-daerah sekitar gitu, bisa menanyakan ke warga sekitar, bisa jadi untuk informasi harga pasar dan data pembanding itu bisa melihat mungkin di media sosial, kemudian di agen-agen properti gitu kan, untuk sebagai data pembanding. Nah kemudian harus ada juga informasi tentang harga dan nilai agunan. Jadi dari tadi taksasi melakukan pembanding itu kan muncullah harga pasar gitu kan dari objek jaminan tersebut. Itu di situ harus dicantumkan ya harga dan nilai agunan. Nah kemudian setelah itu ada juga rekomendasi penilaian dari petugas ya, itu atas objek jaminan tersebut. Misalnya ternyata objeknya ini misalnya nih ya tidak bisa dijadikan jaminan karena apa, ternyata untuk jalan menuju lokasi. Nah jalan menuju lokasi itu ternyata jalannya jalan tikus gitu, jadi kurang marketable gitu kan, atau mungkin ternyata setelah dicek ke lokasi ternyata ini berwujud tanah helikopter ya, mungkin seringnya disebutnya tanah helikopter, jadi tanah yang nggak punya jalan, nggak punya akses jalan gitu. Nah, oke. Sekian dari saya pemaparan tentang penilaian agunan atau appraisal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah wawasan ya teman-teman mengenai perbankan syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.